Selamat siang, teman-teman. Saya ingin menyambung diskusi ngobrol-ngobrol kami terbitlah terang seminggu yang lalu tentang intelektualitas dan siapa itu kaum intelektual. Kemudian ada pertanyaan berikutnya adalah bagaimana situasi Indonesia terkait dengan soal intelektualitas dan kaum intelektual itu. Mereka ada di mana? Dan nampak-nampaknya, terutama dalam 2 tahun terakhir ini, kita melihat ada krisis intelektual, krisis kaum intelektual. Di mana mereka gitu? Nah, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Mbak Mel dulu ya tadi ya. Eh, itu kira-kira apa yang terjadi dan mengapa? Sehingga kita bisa merasakan betul sebagai orang yang setiap hari berhadapan dengan fenomena yang ada di masyarakat, peristiwa-peristiwa. Kok ini yang menonjol itu justru kedunguan, keserakahan, bahkan kedurjanaan tuh. Kemana tuh? Cara-cara berpikir sehat, kaum intelektual, intelektual publik, itu mereka sedang apa dan mengapa, Mbak? Sebetulnya bukan tidak ada ya. Banyak sekali teman-teman kita yang terus seperti yang kita katakan ya, berpikir, mencari, resah begitu. Tapi suaranya tuh tenggelam. Ya. Tenggelam oleh riuh rendah aspek yang lain. Yaitu bagaimana tadi itu intelektualitas diredusir atau dikecilkan menjadi gelar jabatan akademik yang kemudian diperjualbelikan, dijadikan pajangan seperti itu. Jadi mereka ada tetapi tenggelam gitu ya. Nah, kenapa kok bisa tenggelam? Ini karena kita harus mengakui feodalisme di Indonesia ini masih sangat tinggi. Jadi keningratan gitu ya. Orang dianggap ningrat kalau punya gelar gitu ya. Dan kemudian orang merasa status sosialnya menjadi tinggi karena dia punya gelar. Lalu sangat dihormati, disanjung-sanjung berdasarkan gelar itu gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah pengagungan dari gelar-gelar dan status sosialnya. Tetapi melupakan hakikatnya, intinya, isinya itu apa. Gitu ya. Nah, kita ada budaya nih, semuanya menyanjung-nyanjung kita, dan kadang-kadang kita jadi suka profesor, profesor gitu ya. Lalu menjadi apa ya, kebiasaan untuk, ya sudah kita menjadi nyaman dengan itu, tetapi melupakan justru hakikatnya itu sebetulnya apa gitu ya. Hakikat menjadi seorang intelektual itu ya. Nah, jadi hakikatnya itu jadi nomor dua. Nomor satu justru segala bentuk kuasa. Jadi kalau sudah dapat atribut itu, satu sosial, dia mempunyai satu kuasa, satu sosial yang nanti bisa mendatangkan pengaruh, bisa mendapatkan bahkan uang, bahkan yang lain gitu ya. Jadi kita didorong untuk pada kekuasaan itu. Memang kita sudah tahu ya, teori mengatakan pengetahuan setiap kekuasaan itu jelas-jelas ya ada gitu bahwa pengetahuan itu mengandungi relasi kuasa. Tapi ini yang justru harusnya kan menjadi kesadaran kritis ya. Maka kita larut dalam membangun kekuasaan berbasis modal-modal gelar dan sebagainya sehingga orang yang tidak punya jabatan akademik sebetulnya tidak punya apa ya komunitas untuk membagi pengetahuan diberi gelar begitu ya karena dengan gelar itu dia jadi terhormat begitulah masalah satu masalah. Ya, ya. Makasih Mbak Mel. Kalau saya sih merasa sudah sampai pada tingkat risih, tidak nyaman ketika orang-orang yang kita kenal berpuluh-puluh tahun tiba-tiba memanggil Prof, Prof. Merasa gitu kan ya, karena itu tadi yang Mbak Mel bilang ya, spirit feudalism. Nah, boleh dapat dari Mbak Nana nggak? Kira-kira tuh mengapa cara-cara berpikir rasional, cara-cara yang dapat menjelaskan dengan data berbasis bukti itu kurang menjadi suatu kecenderungan yang umum di negeri kita tuh saat-saat ini terutama.
Kalau saya boleh ulang sedikit yang saya sampaikan pada podcast sebelumnya, intelektual itu mencari kebenaran. Gitu. Jadi mereka yang tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran itu lalu takut pada kebenaran. Jadi yang tadi Mbak Tulis bilang data, evidence based, itu jadi yang mereka hindari. Karena dengan mengandalkan tadi fakta begitu, yang tidak benar itu lalu jadi mengemuka. Yang mana menghalangi tadi, membentuk pengetahuan, mengarahkan kita semakin dekat pada kebenaran itu jadi nggak tercipta. Nah, perkaranya sekarang itu ada banyak noise ya, ada banyak sekali uh, di antara pengetahuan, di antara kebenaran itu. Kita bicara tentang data sehari-hari, kita dapetin data dari bintang apa. Tapi untuk dapat data yang murni sekali itu ternyata nggak mudah. Karena masuk ke dalam detektor kita tuh segala macam noise. Nah, oleh karena itu kita mesti bisa memisahkan ya, membuang. Jadi kalau misalnya untuk rekaman ini banyak sekali ada suara-suara yang sebenarnya nggak akan dikehendaki, itu harus dibuang sehingga yang bagus itu muncul. Nah, itu sendiri sebenarnya perlu bukan hanya teknis, tapi teknis itu didorong oleh keinginan bahwa saya mau memunculkan yang murni. Itu perlu usaha yang besar sekali. Dan usaha itu menjadi sangat ditambah kesulitannya ketika orang suka noise. Jadi noise-nya diperkuat. Ya, jadi sekarang terdengar banyak fake, itu sampai mereka yang ada di luar dari komunitas ini, tetapi mengkonsumsi substansi sosial media, sulit sekali membedakan mana yang fake, mana yang fact, mana yang. Nah, sedihnya ada yang memanfaatkan itu, memperkuat dunia yang fake ini. Jadi saya pikir itu semua menjadikan ada orang yang kemudian menjadi apatis, ya sudahlah kita terima apa yang adanya. Dan jadi manusia jadi tidak lagi bersemangat untuk memanfaatkan anugerahnya, yaitu daya pikir, kemampuan rasional. Kemampuan rasional itu kan nggak sesuatu yang terberi terus langsung bisa kepake. Dia harus diasah, diuji, dievaluasi, dan seterusnya supaya dia bisa berkembang. Karena dunia kita kan semakin kompleks. Kalau kita gunakan kemampuan rasional kita yang 50 tahun yang lalu, yang nggak kepake sekarang. Jadi dia harus diasah, dia harus dikontekstualkan begitu. Nah itu yang menurut saya gagal. Kaum intelektual yang sesungguhnya gagal untuk menguatkan masyarakat agar dia bisa menjadi individu yang punya daya pikir. Jadi memang jadi masalah yang sudah sangat berakar, dan menurut saya tadi intelektual itu memang harus membuka, muncul dari belakang laptopnya ya keluar, karena dia lebih diperlukan sekarang daripada sebelumnya. Mungkin itu jawaban panjangnya, Baru. Ya, terima kasih. Lid, kalau di dunia seni, itu bagaimana ya kawan-kawan seniman merespon soal-soal noise, hoax, fake yang tidak kondusif bagi munculnya budaya berpikir rasional, budaya selalu menjelaskan dengan data-data yang bisa ditanggungjawabkan gitu ya. Itu gimana tuh kalau teman-teman seniman? Tadi menyambung yang disampaikan Mbak Nana ya, bahwa sekarang itu kan banyak sekali misinformasi dan disinformasi. Nah, bagi teman-teman yang bekerja di dunia seni, yang punya kemampuan untuk berkontemplasi, kemudian merefleksikan apa yang terjadi dengan noise di sekelilingnya, tapi kemudian mengheningkan dirinya, dan juga artinya itu juga
berani jujur pada dirinya sendiri dan lingkungannya, itu kemudian tentunya ya bisa merefleksikannya melalui karya seni. Tapi seperti tadi disampaikan juga, dibandingkan puluhan tahun yang lalu, dunia hari ini kan sudah sangat begitu kompleks. Dulu waktu saya kecil, saya belajar nari Jawa di rumah tetangga, sama-sama anak-anak kecil lain. Dan itu rutin, kemudian ada kita selesai makan, jalan-jalan, hal-hal kecil seperti itu, sambil jalan-jalan. Habis selesai makan, kita lihat ke atas, terus dijelaskan, ada bintang, ada segala. Tapi itu sekarang kan sudah tidak terjadi ya. Ruang-ruang publik tuh makin tidak ada, semuanya ada di mall. Dan bahkan di mall pun kita nggak bisa belajar nari Jawa sekarang misalnya gitu ya. Jadi yang saya perhatikan bahwa juga tidak ada penghargaan atas merit. Ya, apa itu? Merit 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 system. system, Meritocracy. ya, Meritocracy. meritocracy. Iya. Bahwa misalnya kalau seniman tari belajar teknik dasarnya kuat gitu, itu seringkali ngapain capek-capek, itu kan nanti ini aja apa ya, yang instan aja lebih gampang kok gitu ya. Jadi lebih lebih banyak yang bersuara seperti itu daripada pun mendalami teknik yang memang butuh konsentrasi, butuh kontemplasi, butuh waktu gitu. Untuk Padahal, belajar. iya, padahal itu justru yang diperlukan adalah terus-menerus tekun di satu bidang, seperti semua Bapak di sini kan menekuni satu bidang dan akhirnya ya diakui. Jadi benar-benar pengakuan berdasarkan merit, bukan berdasarkan kuasa ataupun popularitas. Makasih, Lin. Mbak nih, saya mau ini apa menghubungkan kembali dengan yang Mbak Dami sampaikan di podcast sebelumnya ya, tentang anggapan bahwa saintis itu berpikirnya positivis gitu ya, apa namanya, sangat eksak, eh, sangat Black and white. black and white gitu ya. Sementara kalau di ilmu sosial, humaniora seperti Mbak Mel itu sangat sangat memperhatikan holistik ya, segala sesuatu peristiwa dijelaskannya secara holistik gitu. Nah, apakah itu cuma stereotip atau atau begitu kenyataannya? Harus hati-hati nih jawabnya, banyak marah nih. Ini apa? Oke, enggak sebetulnya positivistik itu juga enggak selalu sih. Akhirnya tergantung pada saintis itu sendiri. Tapi memang sains itu kan mengajarkan kita untuk ya, ilmu-ilmu eksakta itu mengajarkan kita untuk more exact bahwa ini benar dan ini tidak benar gitu lah ya. Jadi misalnya tentang evolusi gitu ya. Kalau zaman dulu itu kan katanya Lamarckian mengatakan misalnya ada jerapah gitu ya. Jerapah pendek, jerapah leher pendek sama leher panjang. Itu kan katanya leher pendek tapi kan kemudian karena makanannya tinggi-tinggi terus akhirnya kita jadi nah, kemudian Darwin muncul menguras itu. Tapi sekarang kita melihat bahwa ada yang mengatakan Lamarckian itu nggak totally salah gitu. Jadi apa ya, kebenaran itu memang selalu yang dicari, dan mungkin dalam proses itu sebagai apa ya, natural science itu memang kita lebih memisahkan objek yang kita teliti bisa dipisahkan dengan manusia gitu. Makanya biasanya kalau orang-orang eksak melihat sains itu pasti netral gitu, objektif, it's an objective world. Tapi ya itulah, ini kalau kita ngomong tentang filsafat sains, saya punya mahasiswa itu biasanya sangat berbeda antara mahasiswa dari bidang sosial dengan mahasiswa yang dari eksakta itu kayak genetika gitu. Pasti mereka pertanyaan pertamanya adalah kok bisa sih sains itu tidak netral gitu, mempertanyakan pada teman-teman yang sosial itu. Jadi saya ngelihat bahwa kami di natural science memang harus banyak belajar.
apa sebetulnya peran manusia itu di dalam pembentukan pengetahuan itu sendiri. Ya, jangan-jangan sistem pendidikan kita ini yang dari dulu memisahkan IPA, IPS, bahasa, ya zaman saya masih 3, IPA, IPS, bahasa. Itu sejak kecil itu sudah begitu terpisah-pisah sehingga holism dari knowledge itu sendiri Nggak kita terjadi. tidak terjadi karena kemudian dianggap IPA itu yang pintar-pintar, bahasa itu Kurang yang sisa-sisa pintar. gitu. Jadi dulu saya ingat di Semarang itu IPA tuh sampai berapa kelas gitu. IPS itu ya IPA 8 kelas atau 7 kelas, IPS-nya 5 kelas, terus bahasanya 1 kelas. Gitu-gitu. Itu it doesn't work that way. Jadi sistem pendidikan yang kita kembangkan itu jangan-jangan ikut berkontribusi terhadap krisis intelektual di Iya Indonesia. ya. Saya setuju banget. Jangan-jangan. Saya setuju banget sih. Saya setuju banget. Itu saya sebagai orang ilmu sosial ya melihat bahwa konteks-konteks positifis itu sangat dibutuhkan ketika memang para saintis harus bicara accuracy, precision, karena mereka harus menghasilkan skrup pesawat terbang, menghasilkan laser. Itu kan nggak ada tawarannya, harus ada di situ eh, apa namanya positivis itu ya, cara-cara menghitung secara persis, secara akurat dapat dipertanggungjawabkan. Tapi dalam konteks yang lain itu harus terbuka pemikiran tentang holism tadi itu ya. Dan kalau itu nggak terjadi, maka yang kita saksikan adalah seperti sekarang, bagaimana prodi-prodi, departemen, fakultas itu temboknya tinggi-tinggi sehingga kita nggak bisa bekerja sama gitu ya. Nah, kalau Mbak Mel gimana tuh Mbak soal produksi ilmu pengetahuan yang lahir dari paradigma-paradigma yang beragam ini gitu ya. Apakah menurut Mbak Mel ilmu pengetahuan itu hanya dihasilkan melalui cara berpikir rasional, cara berpikir barat? Adakah ruang-ruang lain, local wisdom, yang juga bisa menghasilkan ilmu pengetahuan? Dan apa kebutuhan-kebutuhan kita untuk mengenal local wisdom yang ada di masyarakat juga? Jadi kita bicara tentang ekosistem ya pengetahuan ya. Dan sayangnya ekosistem pengetahuan di Indonesia ini banyak juga masalahnya gitu ya. Yang pertama karena ekosistemnya sudah diwarnai dengan tadi itu ya. Kalau nggak feodalisme, neoliberalisme gitu ya. Jadi kita berpikir ranking-ranking, kuantitatif, semua lomba-lomba. Sehingga kita melupakan hakikat intelektualitas itu sendiri yang justru bisa berbasis pada masyarakatnya gitu ya. Bukan pada berapa yang kita publikasi di Scopus gitu ya, terus akreditasi yang macam-macam itu yang untuk membuat kita saling berlomba satu sama lain. Ini hal-hal yang melupakan kita ya pada tadi itu intinya ya, bahwa justru di masyarakat kita sendiri itu ada pengetahuan-pengetahuan yang perlu kita dalami dengan cara multidisiplin ya. Pengetahuan komunitas-komunitas, bagaimana masyarakat adat atau teman-teman yang tinggal di komunitas dekat hutan itu membangun pengetahuan bagaimana caranya agar hutan itu menjadi bisa berlanjut gitu ya. Dengan cara apa? Ya kadang-kadang dengan cara yang mungkin kita tidak duga ya. Kalau kita anggap, wah itu klinik mistik, itu dianggap di situ ada jinnya, ada genderuwonya. Padahal itu salah satu cara untuk membuat masyarakatnya tidak sembarangan. Misalnya memperlakukan alam. Karena alam itu di setiap bendanya itu dianggap ada rohnya, dalam arti kita harus menghormatinya, harus menyapanya. Seperti orang-orang di La Malera kalau mau membunuh ikan paus, mereka melantunkan mantra untuk menyapa, dan setelah itu mereka menangkap ada jumlah yang berapa yang
yang mana yang boleh mereka Oh, tangkap oke. dan kapan. Ada aturan SASI. SASI itu adalah aturan 6 bulan, selama 6 bulan itu misalnya berapa bulan tidak boleh. Karena apa? Meramu atau memanen misalnya ikan. Mengapa? Karena itu masa ikan-ikan itu akan bertelur. Jadi keberlangsungan itu dijaga dengan suatu sistem pengetahuan. Dan kita seakan-akan menganggapnya itu bukan pengetahuan. Padahal banyak sekali hakikat yang bisa kita peroleh di situ. Kalau kita mau belajar dari masyarakatnya, gitu ya. Tentu harus ada dialog. Bagaimana pengetahuan itu tidak sekedar kita anggap aja sebagai kita konservasi gitu ya, tapi didialogkan dengan ilmu pengetahuan sehingga mereka bisa saling belajar gitu. Jadi ada teman-teman misalnya itu di antropologi kita mengenal misalnya Prof. Yunita mengembangkan warung ilmiah lapangan gitu ya, bersama dengan petani dikombinasi dengan pengetahuan agrometeorologi karena ada perubahan iklim. Jadi kita tidak bisa pakai peranata mangsa yang sudah ada lama gitu ya, tapi harus disesuaikan dengan mengukur hujan. Jadi kita terus-menerus berproses untuk bisa belajar. Nah, ekosistemnya ini Bu Sulis, coba mungkin Bu Sulis bisa mengkritik juga tuh ekosistem apa saja sih? Misalnya dari kan ini mau nggak mau kan ada kebijakan nih Bu Sulis yang membangun ilmu pengetahuan ini gitu ya. Apa kebijakan-kebijakan yang membuat malah justru kurang ini. Wah, ini jadi aku yang jawab ya. Iya, Dibalikin. iya. Kalau saya itu mengalami keresahan yang kronis sih sebenarnya tentang bagaimana posisi universitas beserta orang-orangnya itu di dalam suatu struktur negara kebijakan. Saya merasa selama ini para akademisi, researcher termasuk itu terus-menerus berjuang untuk mendapatkan kebebasan-kebebasan akademiknya yang itu kan sebetulnya hak kodrati. Ilmuwan nggak bisa kerja tanpa kebebasan akademik dan otonomi itu. Tapi kok harus diperjuangkan gitu. Dan itu sangat mewujud di dalam bagaimana semua kegiatan-kegiatan akademik kita itu tidak didukung gitu. Bahkan membuat silabus saja dengan bagus kita bikin, dengan readingsnya lengkap, tujuan, sesi-sesi kita rumuskan di situ, nggak cukup. Kita mesti bikin yang disebut BRP, buku rancangan pendidikan ya, nggak usah. Sampai kita lupa namanya. Itu dari birokratisasi gitu. Iya, jadi dari Sabang sampai Merauke sama, bahkan kalimat-kalimatnya udah ada diktenya tuh. Mesti seperti apa gitu ya. Lalu kalau kita membuat kegiatan-kegiatan penelitian sih paling kasihan tuh. Kan penelitian itu sangat terbuka pada perubahan-perubahan. Perubahan karena kita baca literatur baru. Karena ada orang lain yang membuat penelitian seperti kita, ada temuan-temuan baru. Kita nggak bisa dong bikin hal yang mengulang persis sama gitu. Lalu kita lihat masyarakatnya berubah. Nah, itu kan harus diakomodasi. Tetapi rejim administrasi kementerian, pemerintah gitu, dan juga rejim keuangan terutama tidak memungkinkan kita untuk berubah. Bahkan mereka secara ketat mengatur soal peruntukan apa yang boleh dibayar, apa yang boleh enggak. Dengan uang yang sangat sedikit. Sehingga Badami misalnya selalu mendapatkan dana penelitian yang kayak hujan gerimis. Dalam situasi kayak gitu nggak mungkin orang Indonesia dapat Nobel gitu kan, Nobel fisika, Nobel kedokteran. Jadi itu salah satu yang menyebabkan krisis intelektual adalah itu ya? Iya, kebijakan itu gitu. Dan juga mungkin ada pengkotakan ya, mungkin yang STEM itu dapatnya berapa begitu ya. Kalau yang humaniora itu dianggap ecek-ecek gitu ya, sedikit gitu. Jadi cara berpikir yang belum tadi itu ya, seperti yang dikatakan Mbak Nana, Belinda dan Bram yang lebih multidisiplin, berdialog, transdisiplin begitu ya. Malah seringkali dibatasi pendidikan dan sebagainya gelar linearitas. Ya, begitu ya. Jadi ada juga kebijakan-kebijakan yang
kurang mendukung. ada asteroid diberi nama Mbak Nana gitu ya. Tapi Mbak Nana tuh bicara banget soal kebudayaan, soal kemanusiaan. Itu tuh aku jarang nemu yang kayak gitu. Berarti Mbak Nana tuh punya strategi untuk menyikapi keterbatasan macam-macamnya kita omongin tadi. Hmm. Ya, tentu ada sisi filosofinya yang sebetulnya lumayan dalam ya. Tapi saya memanfaatkan sebetulnya, Pak Sulis. Astronomi itu populer sekali. Hmm. Semua umur tuh seneng lihat langit setaunya ya. Jadi kalau kita ketemu sama anak kecil, pertanyaan itu biasanya kalau nggak tanya-tanya tentang black hole, tanya-tanya tentang T-Rex gitu kan. Oh, T-Rex. Tyrannosaurus Rex. Ya. Itu sih nanya ke aku ya. Nah, ya. Ya, maksudnya tidak harus bertanya kepada astronom, tapi pertanyaan anak Iya, iya. yang secara terbuka gitu biasanya nanyanya tuh ke situ Iya, gitu iya, ya. benar. Jadi salah satunya adalah langit gitu. Dia orang jadi bahkan Sabtu yang lalu itu saya terima kunjungan di Observatorium Bosca. Saya ditanya tentang saya cerita tentang matahari, tentang evolusi. Kebetulan hari itu banyak sunspots, jadi saya tunjukin bahwa matahari itu hidup ya, dalam tanda kutip. Dia bergerak terus, dia suatu hari dia akan habis energinya, dia akan selesai karirnya sebagai bintang begitu. Nah, lalu ada yang tanya, jadi boleh nggak nanya tentang kiamat gitu. Jadi maksud saya gitu, Mbak Sulis, bahwa saya ngomongin astronomi, lalu itu membuka pertanyaan ke yang lain gitu. Karena astronomi itu ada pada persimpangan ya antara pembicaraan yang sangat saintifik yang mereka bisa lihat juga ya, langit, bulan, bintang, matahari, semua bisa lihat, nggak cuman kita aja yang di Indonesia, semua bisa lihat. Itu yang beda ya kan. Jerapah cuman yang di Afrika atau pergi ke kebun binatang orang bisa lihat jerapah ya nggak. Jadi ada sesuatu yang sangat universal tentang astronomi, dan itu ternyata telah berakar di budaya tradisional. Pasti ada narasi kosmologi di mana-mana. Nah, jadi selalu muncul pertanyaan itu. Nah, dari situ saya memanfaatkan untuk menjadi pintu masuk berkomunikasi. Berkomunikasi dua arah juga ya. Komunikasi ngomong sendiri namanya monolog. Tapi jadinya saya nggak belajar apa-apa kalau saya cuma ngomong kayak gitu kan. Tapi yang saya mau adalah saya mendengarkan. Oh, kalau di daerah Nusa Tenggara Timur sana misalnya, kan banyak pulau kecil-kecil tuh. Gimana orang berlayar dari pulau ke pulau? Ya lihat bintang. Setiap pulau tuh ada nama bintangnya. Jadi mau pulau ke sana tuh lihat bintang yang mana, sono gitu. Nah, jadi artinya astronomi itu modal kita bersama gitu. Yang menurut saya perlu kita manfaatkan ya. Tadi misalnya ada cerita tentang pengetahuan lokal, pengetahuan tradisional begitu. Supaya pertama mereka merasa bahwa oh iya sebenarnya saya punya pengetahuan juga nih ya, saya nggak harus terima drop-dropan aja dari sekolah gitu. Tapi ada kesempatan untuk refleksi. Jadi yang saya tahu selama ini nih apanya dari sains modern misalnya begitu. Nah, jadi dalam hal astronomi kita punya kemewahan itu gitu Mbak Tulis. Dan mudah-mudahan sih pengetahuan atau cabang pengetahuan yang lain atau seni juga termasuk bisa membangun interface itu dengan masyarakat. Sebab tanpa itu, maksudnya tugas intelektual itu adalah menghidupkan interface itu. Kalau itu nggak ada, maka masyarakat sulit untuk berpartisipasi. Nah, yang kedua adalah tentunya yang harus diajak atau dibikinkan interface-nya juga adalah penyelenggara negara gitu kan. Karena untuk menyelenggarakan negara udah jelas-jelas perlu pemahaman, perlu persepsi yang sebaik-baiknya tentang apa yang dia kelola begitu. Nah, intelektual sebetulnya ketitipan amanah itu ya untuk mempersepsi gitu kan ya, dan kemudian merumuskannya, mengolahnya, misalnya mengolahnya dan membungkusnya untuk ini yang mesti dipikirin. Ini udah saya lihat gitu karena ini jujur aja, mereka yang menyelenggarakan negara atau siapapun yang sifatnya itu kan posisi 5 tahun, 4 tahun, ganti-ganti. Intelektual emang ganti.
Mbak Sulis 5 tahun ini aja jadi intelektual ya. Habis itu pensiun kan gak gitu. Intelektual itu tanggung jawab seumur hidup. Forever. Nah, jadinya kita yang sebetulnya mesti dua-duanya Iya. punya proaktif untuk bisa menjalani dan juga dipercaya gitu ya. Bahwa kita nggak bicara sembarangan ya, apa yang kita bicarakan kita sudah lakukan pemikirannya, pengolahannya, evaluasinya, refleksinya untuk jauh begitu. Jadi harapannya mereka yang merasa dirinya intelektual kerjakan itu gitu. Dan mengapa itu belum berhasil ya karena itu belum dikerjakan. Tapi intelektual itu kan juga bukan, I mean, you don't say that you're intellectual. Enggak. Enggak. Ya, itu jadi adalah apa? Masyarakat lah yang menilai dia Iya, intelektual iya. atau Tapi juga kan saya juga merasa bukan saya loh yang ngusung-ngusung dari ini intelektual, saya bukan. Tetapi bahwa Panggilan. ya panggilan karena apa? Karena saya sekolah ya kan. Gak semua orang punya kesempatan sekolah sampai S3 misalnya. Jadi saya menerima itu sebagai privilege. Nah, privilege yang saya tanggung jawabin gitu. Jadi bukan berarti saya gaya-gayaan gitu ya, punya gelar PhD dan seterusnya, bukan. Tapi saya terima itu sebagai tanggung jawab precisely karena saya tahu hanya sekian 0, sekian persen yang mendapatkan luxury untuk sekolah dan ada dalam ekosistem yang nurturing sebetulnya ya, dan adalah tugas kita membuat lebih banyak orang merasakan luxury tersebut. benar-benar wonderful. Iya. Jadi sebenarnya orang Indonesia, anak-anak muda, tentu saja diberi contoh oleh para pendiri bangsa pada masa sebelum kemerdekaan, pada masa kemerdekaan juga. Itu budaya akademik kaum intelektual itu memang tumbuh dan banyak banget ya. Kalau hari ini kita melihat bahkan anak-anak Indonesia yang sekolah di luar negeri itu bisa mencapai prestasi yang sama dengan orang-orang dari negara maju. Tapi saat-saat ini, kalau boleh saya simpulkan, menjadi nampak tenggelam karena adanya reduksi terhadap pengertian atau pemaknaan dari intellectuality itu sendiri. Paling kelihatan adalah bagaimana doktor, profesor itu seperti tambahan-tambahan saja, bisa dijadikan panjatan sosial untuk mendapatkan status sosial seperti gelar-gelar kebangsawanan gitu ya. Itu tentu saja sangat mencoreng, sangat mereduksi makna dari intelektualisme itu ya. Nah, lalu kemudian kedua, budaya feodalisme yang sangat terkait dengan itu tadi ya, yang masih sangat berkembang. Bahkan itu juga mendegradasi orang-orang yang dianggap tidak memiliki gelar-gelar tadi gitu ya. Lalu kemudian adalah dari kebijakan-kebijakan, saya kira terjadi pengabean-pengabean dari orang-orang yang mengambil kebijakan dalam bidang pendidikan, pemajuan kebudayaan, yang tidak mengerti sebetulnya roh kebebasan akademik. Sebetulnya ada sistem-sistem yang tidak cocok, dan itu sudah kita upayakan berteriak-teriak setidaknya sejak kita bicara soal otonomi kampus 2010 sampai pergi ke Mahkamah Konstitusi dan lain-lain ya. Tapi rasanya seperti teriak-teriak di padang gurun gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan kematian keinginan anak-anak muda, anak-anak kecil bahkan untuk tahu lebih jauh sebetulnya bagaimana sih terjadinya penciptaan dunia dari sisi astronomi gitu ya, atau dari makhluk-makhluk alam semesta, serangga dan lain-lain itu bagaimana menjadi suatu sistem yang kita membutuhkan gitu. Nah, itu tidak terjadi gitu ya. Lalu yang terakhir tuh adalah kita butuh pertemuan antara pengetahuan yang lahir dari universitas dan juga local wisdom yang tumbuh di masyarakat. Karena sebenarnya kita masing-masing sejak kecil tuh
udah tahu. Ibu kita paling pandai di dapur, banyak sekali obat-obatan, banyak sekali pengetahuan-pengetahuan praktikal yang memenuhi kebutuhan kita tuh ya. Kunyit untuk apa saja, kalau kita luka harus gimana gitu ya. Nah, itu semua kita butuhkan, tetapi sayangnya itu juga belum terjadi sekali karena tadi tuh ada pengabaian dan kita juga sangat terkungkung dengan kotak-kotak kita masing-masing gitu ya. Kalau masih ada lagi, Linda mau say something? Ya, saya justru ingin mengajak para pemirsa, pendengar memberikan masukan. Kenapa sih ini kita di Indonesia terjadi? Kenapa intelektualisme ini gagal? Ya. Mungkin jadi kami tunggu masukan dari para pendengar, para pemirsa, dan juga silakan kunjungi blog Terbitlah Terang Ide. Khususnya untuk anak muda ya. Karena saya melihat bahwa sebetulnya anak muda kita brilian-brilian sekali gitu ya. Dan kami sangat ingin belajar dari kalian ya. Dan kami menjadi dosen, menjadi intelektual justru karena kalian ya. Ya. Belajar dari kalian. Kalian lah yang membuat kami seperti ini. Jadi kami ingin mendengarkan suara. Ya. Terima kasih. Nah, cukup. Ya, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih.